Coba kalau misalnya kalian itu pakai harga standar. Contohnya kalian jualan dengan harga 110.000. Mana bisa kalian promo? Nggak bisa kan? Tapi kalau misalnya kalian jualan di harga 200.000, kalian bisa promo setiap hari, setiap minggunya. Dan itu yang akan menarik pelanggan. Karena biasanya customer itu membatalkan pembelian hanya gara-gara jasa pengiriman favoritnya nggak ada. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 8 cara jualan laris manis di marketplace. Marketplace itu seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya. Jualan di marketplace itu sebenarnya hampir sama dengan kalau misalnya kita jualan di toko biasa secara offline. Jadi kita itu harus memperhatikan beberapa aspek atau beberapa hal. Nah, berikut 8 hal yang kalian harus perhatikan bila kalian ingin jualan yang laris di marketplace. Yang pertama adalah lengkapi profil toko kalian. Profil toko ini tidak hanya nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon dan sebagainya, tapi juga produknya kalian. Jadi kalau misalnya orang itu istilahnya ingin mengunjungi website kalian atau ingin mengunjungi marketplace kalian, toko kalian, biasanya orang itu akan setelah melihat produknya itu dia akan mengunjungi tokonya. Kalau misalnya tokonya itu kosong, tokonya itu katakanlah nggak ada nomor teleponnya, nggak ada namanya, bannernya nggak ada, produknya cuma satu, ya apakah orang itu yakin dengan kalian? Enggak. Dan kalau misalnya profil toko kalian itu lengkap, biasanya algoritma marketplace itu akan mempertimbangkan toko kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu profilnya itu bagus, lengkap, ada namanya, ada logonya, ada deskripsinya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, bannernya bagus, produknya itu beragam, dan produknya itu banyak, nggak hanya satu, maka kalian kemungkinan besar kalian akan direkomendasikan ke customernya. Kalian akan direkomendasikan oleh marketplace itu untuk tampil di hasil pencarian customer kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu profilnya nggak lengkap, tokonya itu cuma jual satu produk, ya kalian nggak akan direkomendasikan itu. So, lengkapi profil toko kalian. Dan biasanya profil toko yang lengkap itu akan dianggap profesional oleh user atau customernya. Biasanya kalau misalnya orang itu ingin meyakinkan dirinya dalam membeli suatu produk, mereka akan klik link tokonya atau nama tokonya, dan itu akan masuk ke profil toko kalian kan. Nah, setelah masuk ke profil toko kalian, kalau misalnya orang atau customer itu menemukan cuman ada nama doang atau produknya cuma sedikit, ya mereka nggak akan yakin. Tapi kalau misalkan produknya banyak, ada kategorinya beberapa, ada rekomendasi dan sebagainya, ada promo-promo misalnya katakanlah, itu akan lebih menarik dan akan lebih meyakinkan orang. Apalagi kalau misalnya ada banner-banner promo yang banyak kayak gitu. Oke? So, lengkapi dulu profil foto kalian. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah deskripsi dan foto produk. Ya, deskripsi dan foto produk. Kita bahas deskripsi dulu. Deskripsi ini akan digunakan sebagai salah satu referensi dari algoritma marketplace. Marketplace apapun akan mempertimbangkan deskripsinya. Contohnya di deskripsi tersebut ada sebuah keyword atau kata kunci yang di search atau dicari oleh customer, maka kita atau produk kita akan direkomendasikan oleh marketplace tersebut untuk muncul di hasil pencarian. Makanya deskripsi ini penting. Dan deskripsi ini juga harus sesuai, harus relevan dengan apa yang dicari customer. Karena kalau misalnya deskripsi ini tidak relevan, kalian katakanlah memunculkan semua kata kunci di deskripsi ini, maka algoritma marketplace apapun akan menolak kalian. Karena kalian itu tidak bisa dikategorikan atau diindeks di salah satu kategori atau keyword tertentu. Oke? Makanya kalian perhatikan deskripsinya baik-baik. Dan deskripsi ini juga harus lengkap biar membuat orang itu semakin yakin. Katakanlah kalian jualan tas, deskripsinya ini paling tidak harus ada spesifikasi tasnya itu kayak gimana, panjangnya berapa, ukurannya berapa, ada fitur apa saja di dalam tasnya itu, kemudian bahannya menggunakan bahan apa, kemudian kalau misalnya ada fitur-fitur tertentu nggak di tas itu yang menarik bagi customer, kalian tuliskan di situ. Kemudian kalau bisa ada cara merawatnya secara singkat. Ini hanya bisa dicuci dengan sabun jenis ini, katakanlah kayak gitu. Atau ini rekomendasinya dicuci berapa bulan sekali, katakanlah gitu. Jadi deskripsi ini juga nanti akan dilihat oleh customer dan lebih meyakinkan customer untuk membeli. Kalau misalkan deskripsinya nggak lengkap, biasanya ini pasti barangnya nggak cocok nih, ini pasti barangnya palsu nih, atau kayak gimana.
biasanya mereka ada keraguan. Tapi kalau deskripsinya lengkap, mereka akan lebih yakin. Dan kemudian ada lagi foto. Foto ini merupakan ibaratnya seolah-olah pintu masuk bagi customer ke produk kalian. Oke, meskipun kalian judulnya itu bagus, harganya bagus, kemudian deskripsinya sudah kalian buat bagus, tapi fotonya itu biasa saja atau bahkan jelek atau bahkan kurang menarik, ya customer nggak akan klik, nggak akan masuk ke toko kalian, nggak akan masuk ke detail produk kalian. Oke, karena itu di marketplace foto ini merupakan pintu. Kalau misalnya pintunya itu nggak bisa dibuka, alias fotonya itu jelek, ya customer nggak akan klik. Tapi kalau fotonya itu menarik, meskipun produknya itu biasa saja, tapi kalau misalnya fotonya itu menarik dan bisa membuat orang penasaran, katakanlah, bener nggak sih kayak gini? Kayak gimana sih? Kayaknya bagus deh, coba deh aku lihat. Biasanya kayak gitu. Gimana caranya kita membuat foto yang membuat orang berkata seperti itu? Ini kayaknya menarik deh, aku penasaran dengan ini. Kayak gitu. Oke? Kemudian yang nomor 3 adalah berikan pilihan jasa kirim yang banyak. Karena sekali lagi customer itu menginginkan jasa kirim yang beragam. Tiap customer itu punya preferensi yang berbeda-beda. Oh, aku suka JNE. Oh, aku suka JNT. Oh, aku suka si cepat. Oh, aku suka Ninja Express. Apapun, customer itu bisa berpikiran apapun tergantung dari kondisinya, tergantung dari daerahnya. Mereka itu bisa memiliki jasa pengiriman favoritnya masing-masing. Makanya kalian harus semaksimal mungkin berikan banyak sekali jasa pengiriman. Kalau bisa semua. Tapi kalian harus perhatikan bisa atau enggak. Contohnya kalau misalnya memang di kota kalian atau di sekitar tempat kalian itu nggak ada jasa ekspedisi JNE katakanlah, ya kalian jangan tambahkan JNE. Nanti kalian kalau misalnya ada orang pesan dengan JNE, kalian kirimnya kayak gimana? Ya nggak kayak gitu. Tapi at least semaksimal mungkin kalian sediakan jasa pengiriman. Buat kalian yang jualan di Shopee, aku sudah share gimana caranya mengganti jasa pengiriman di video ini. Kalian bisa ganti jasa pengiriman itu dan usahakan semua jasa pengiriman kalian centang sebisa kalian. Oke? Karena biasanya customer itu membatalkan pembelian hanya gara-gara jasa pengiriman favoritnya nggak ada. Contohnya nggak ada jasa kirim, misalnya nih, aku suka si cepat katakanlah, terus kemudian aku nyari produk, katakanlah ketemu produknya dan bagus, aku pengen beli, tapi ternyata di pilihan pengirimannya nggak ada si cepat. Atau kalau misalkan di Shopee kan ada reguler, nah nggak ada reguler, kayak gitu. Terus kita gimana? Biasanya aku pribadi akan meng-cancel order itu, dan aku yakin beberapa teman-teman juga ada customer yang seperti itu, akan meng-cancel kalau misalnya jasa pengirimannya itu nggak ada. Nah, makanya kalian harus pilih atau sediakan berbagai macam jasa pengiriman. Kemudian yang nomor 4 adalah harga terjangkau, bukan murah, terjangkau. Kalau misalnya target ini kembali lagi tergantung dari target market kalian. Kalau misalnya target market kalian itu adalah orang yang kebutuhan ekonominya atau kemampuan ekonominya itu menengah ke atas, ya murahnya mereka itu seberapa, katakanlah kayak gitu. Kalau misalnya kalian itu target menengah ke bawah, ya berarti kalian target terjangkaunya mereka itu seperti apa, murahnya mereka itu segimana, kayak gitu. Bukan berarti kalau misalnya kalian itu ingin laku, ingin laris jualannya, kalian itu menurunkan harga sehingga kalian rugi. Jangan kayak gitu. Enggak. Di dalam jualan itu jangan sampai rugi, kecuali itu strategi marketing atau subsidi. Contohnya kalian jualan beberapa produk, kalian subsidi produk itu karena keuntungan di produk lain gede, katakan kalian bisa mensubsidi biar kalian semakin banyak dapat pelanggan, kayak gitu, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian itu jualan biasa saja, kalian nggak punya strategi marketing, ya kalian jangan sampai jualan barang yang rugi. Makanya kalian perhatikan target market kalian, harga terjangkaunya itu berapa. Jangan ikut-ikutan kompetitor. Katakanlah kompetitor jualan segini, oh aku jualan segini juga. Enggak, tergantung dari target market kalian. Tanya ke mereka kalau perlu. Kalau misalkan ada orang atau calon customer yang chat, katakanlah, misalnya kamu sudah kasih harganya segini kak, terus dia bilang kok mahal sih, katakanlah kayak gitu. Nah, kamu jelaskan mahalnya kayak gimana, dan setelah diskusi itu selesai, saat kamu ingin meminta feedback atau review, kamu tanya, kalau misalnya kakak beli produk ini kira-kira mau membayarnya itu berapa, harga yang cocok untuk produk ini tuh menurut kakak berapa, katakanlah kayak gitu. Atau kalian riset, kalian bukan di marketplace-nya tapi di sosial media, katakanlah di Instagram, Facebook dan sebagainya, kalian chat orang-orang, produk ini itu harganya seberapa sih menurut mereka. Jangan menurut kompetitor, jangan menurut teman kamu, jangan menurut kamu sendiri, tapi menurut customer. Oke?
Harga terjangkau itu bukan berarti murah. Sekali lagi, terjangkau itu bukan berarti murah, tapi bisa dibeli oleh mereka. Mereka sanggup untuk membeli. Itu yang disebut terjangkau. Oke? Kemudian yang nomor 5 adalah berikan promo secara rutin. Nah, apakah kalian itu salah satu seller atau penjual yang jarang ngasih promo, makanya kalian gak laku? So, gini, aku selalu bilang ke teman-teman bahwa kalau misalnya kalian jualan produk, itu kalian jualannya itu dengan harga tinggi dulu. Biar apa? Biar kalian bisa melakukan promo secara terus-menerus. Contohnya gini, gampangnya. Kalau misalnya kita itu jualan tas katakanlah. Bahan bakunya tas itu katakanlah pokoknya HPP-nya, bahan jadinya, atau kalian dapat tasnya itu di harga katakanlah 100.000. Kalian jualnya itu jangan 110, 120, enggak. Langsung aja 200.000. Kayak gitu. Langsung aja 200.000. Nah, setelah 200.000 itu baru kalian ngasih promo-promo. Diskon katakanlah 25%. Diskon katakanlah 60%. Diskon 40%. Yang penting kalian nggak rugi, nggak di bawah 100.000. Jadi harga kalian dari 200.000 nanti setelah didiskon, nanti harga hasilnya atau harga akhirnya itu adalah 110 atau 120 atau 130, at least nggak di bawah 100.000. Jadi kalian jualnya itu tetap 110, tapi harga asli kalian itu 200.000 ditambah diskon. Jadi ada diskonnya. Dan itu bisa kalian terapkan berhari-hari atau berminggu-minggu. Contoh, minggu pertama diskon 50%, harganya jadi 150 katakanlah kayak gitu. Kemudian minggu kedua diskon 30%, jadi segini katakanlah kayak gitu. Jadi kalian bisa melakukan promo secara terus-menerus. Coba kalau misalnya kalian itu pakai harga standar. Contohnya kalian jualan dengan harga 110.000. Mana bisa kalian promo? Nggak bisa kan? Tapi kalau misalnya kalian jualan di harga 200.000, kalian bisa promo setiap hari, setiap minggunya. Dan itu yang akan menarik pelanggan. Oke? Pelanggan nggak akan berpikir bahwa itu harganya mahal, karena harga akhirnya itu adalah harga normal, yaitu 110.000, 120.000. Tapi ada diskon. Oke? Paham ya sampai sini? Kemudian selanjutnya adalah promosi toko dan produk. Kalau misalnya tadi itu adalah promo-promo tentang produk, sekarang gimana caranya kita mempromosikan atau memperkenalkan toko kita atau produk kita ke lebih banyak customer lagi? Yang pertama, kalian bisa melakukan SEO. Kalian bisa perbaiki namanya atau judulnya ya, kemudian deskripsinya, kemudian foto produknya kayak gimana, kemudian hashtagnya. Di marketplace itu juga ada hashtag loh. Jadi kalian perlu perhatikan itu juga. Nah, setelah itu kalian lakukan, kalian akan bisa lebih naik lagi. Istilahnya promosi kalian itu akan lebih gede lagi. Toko kalian itu akan lebih direkomendasikan lagi. Nah, setelah itu kalian juga bisa SEM atau Search Engine Marketing. Kalian bisa bayar marketplace-nya untuk melakukan iklan biar toko kalian itu naik, biar produk kalian itu istilahnya bisa nomor 1 di hasil pencarian katakanlah kayak gitu. Tapi itu memang berbayar. Oke? Tapi tujuan utamanya, entah itu mau kalian secara gratis dengan mempertimbangkan SEO dan sebagainya, atau kalian berbayar menggunakan SEM, iklan dan sebagainya, tujuannya istilahnya adalah untuk memperkenalkan produk kalian atau toko kalian ke semakin banyak orang lagi. Kalian juga bisa secara gratisan, misalnya kalian nggak pengen berbayar karena kalian, ya aku tahu banyak sekali dari kalian yang suka gratisan kan, makanya aku kasih saran buat kalian yang pengen gratisan. Kalian share aja ke beberapa sosial media atau grup-grup di Facebook. Katakanlah kalian jualan, sudah memperbaiki toko kalian, sudah dilengkapi tokonya, sudah melakukan promo dan sebagainya. Kalian sebar di grup-grup Facebook. Kalian sebar atau DM di teman-teman kalian Instagram. Kalian posting di status WhatsApp, katakanlah. Kayak gitu. Nah, masalah intinya sebar toko kalian segimanapun. Jangan malu, jangan istilahnya ya, takut dan sebagainya, jangan ragu karena ya kalian jualannya halal, kecuali kalau misalnya kalian jualan barang-barang yang terlarang, baru kalian pikir-pikir 2 kali gitu kan. Tapi selama kalian menjual barang yang bermanfaat, aku yakin dampak positifnya nanti ke kalian akan semakin besar. Kalian akan semakin dapat jualan yang laris kalau misalnya kalian berani untuk men-share promo-promo kalian ke banyak sekali orang. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke aku juga, kenapa aku sudah melakukan promo tapi kok nggak ada yang beli, kok nggak laris katakanlah. Mungkin kalian belum melakukan hal-hal sebelum yang aku jelaskan tadi. Kalian nggak melakukan profil tokonya dilengkapi,
foto kalian nggak bagus, kemudian nama atau deskripsi kalian kurang menarik, kalian tidak melakukan promo-promo yang sudah aku jelaskan di nomor sebelumnya. Kemudian yang nomor 7 adalah manfaatkan fitur-fitur di dalam marketplace. Biasanya di dalam marketplace itu ada berbagai macam fitur. Contohnya misalnya naikkan produkku, itu di mana ya? Tokopedia atau Shopee, aku lupa. Kemudian itu selama 4 jam sekali kalau nggak salah, maksimal 5 produk. Itu gratis. Oke, itu gratis, naikkan produkku. Kemudian ada fitur apa lagi ya? Voucher toko. Itu juga ada di Shopee kalau nggak salah. Voucher toko atau voucher ikuti saya atau kalau nggak salah itu di Shopee sama Tokopedia. Nah, kayak gitu. Terus kemudian di Lazada atau Blibli biasanya itu ada training gratis untuk kita para seller pemula. Nah, itu manfaatkan. Fitur-fitur atau fasilitas yang ada di marketplace itu semuanya manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk menaikkan produk kita. Untuk belajar. Kalau misalnya tadi ada Lazada University, kemudian Blibli itu aku lupa ada apa, training atau apa gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu tujuannya untuk mentraining kita, untuk mengetahui. Nah, aku pribadi saat aku jualan di Lazada, aku ikut Lazada University dan itu istilahnya kita itu diajari dari nol. Ada yang dari nol, ada yang expert gitu loh. Aku waktu itu ikut belajar yang dari nol. Jadi kita itu dikasih tahu kalau misalnya ngisi produk di Lazada, itu namanya atau judulnya itu harus ada apa saja. Kemudian deskripsinya itu harus ada konten apa saja di sana. Kemudian foto produk yang bagus itu kayak gimana. Kemudian cara milih kategori yang bagus itu kayak gimana. Itu dijelaskan secara detail di university itu atau di pelatihan itu. So, ada banyak sekali fitur-fitur marketplace yang bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa cari sendiri atau nanti aku akan bikin videonya deh. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian nanti tahu gimana atau fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam marketplace yang bisa kalian manfaatkan untuk jualan kalian laris. Oke? Subscribe biar nanti kalian tahu videonya. Kemudian yang nomor 8 adalah layani pelanggan dengan baik. Nah, pelayanan kita itu lebih bagus dibandingkan istilahnya cuman sekedar produk kita atau cuman sekedar promo-promo kita. Biasanya ini ada beberapa target market sih yang khusus untuk ini. Jadi nggak semua target market bisa, tapi sebagian besar ya, aku yakin sebagian besar orang kalau misalnya dilayani dengan baik itu mereka akan kemungkinan besar akan membeli. Kenapa? Atau justru akan menjadi pelanggan setia. Kenapa? Karena itu adalah hubungan antara orang dengan orang, heart to heart, istilahnya itu hati ke hati, kayak gitu. Kalau misalnya orang itu ingin mencari barang, sebenarnya mereka kan ingin mencari solusi dari permasalahannya mereka. Misalnya mereka itu cari baju, mereka punya masalah, mereka pengen baju. Nah, kalau misalnya kita itu menjadi solusi, kita melayani dengan baik, kita menanyakan kebutuhan mereka dengan baik melalui chat, kemudian kita menjelaskan produknya juga dengan baik, nggak marah-marah, nggak cuek, fast respon, dan sebagainya, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli produk kita atau bahkan loyal ke kita. Makanya kalian juga harus perhatikan customer service kalian. Kalau misalnya kalian punya customer service, jangan hanya disuruh, pokoknya kamu layani pelanggan. Kalau tanya, ini manual booknya, kamu baca aja ini. Jangan. Training untuk soft skillnya. Gimana caranya apa pelanggan. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dengan saya, Saiful. Saya adalah customer service ini katakanlah. Brand kami itu menjual ini. Nah, kalau boleh tahu apa ya kebutuhannya kakak? Misalnya dia tanya, aku pengen kaos yang kayak gini Pak. Nah, oh iya, kaos ini itu kita ada kaos ini. Kelebihan dari kaos ini adalah ini. Nah, aku sarankan yang bagus itu kaos ini Kak, karena kaos ini itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi kita itu melayani pelanggan dengan baik, menjelaskan secara detail ke pelanggan. Seolah-olah mereka itu nggak tahu apa-apa, jadi kita jelaskan secara detail dengan baik biar mereka itu paham, oh ternyata produknya kayak gini, oh ternyata cara ngerawatnya itu kayak gini, oh ternyata fitur atau kelebihan produknya itu kayak gini. Makanya mereka akan senang, mereka akan tertarik untuk membeli karena jelas. Beda kalau misalnya customer service-nya cuek. Jujur ya, aku beberapa kali cancel pembelianku hanya gara-gara aku tanya produk ke customer service-nya, aku chat di marketplace-nya, mereka tuh nggak jawab, besoknya itu baru jawab, padahal itu jam kerja. Misalnya aku tanya siang jam 12, besok paginya itu baru dijawab, atau malamnya lah, padahal itu siang itu kan jam kerja, kayak gitu. Jadi jujur aku pribadi kalau misalnya memang nggak dilayani dengan baik, aku akan cancel, aku akan langsung loncat ke toko lain. Karena di marketplace itu toko kan ada banyak.
Kalau misalnya kita nggak suka, misalnya kita sudah suka dengan produknya tapi kita nggak suka dengan pelayanannya, loncat aja ke toko lain, cari aja produk yang lain kayak gitu. So, kalau misalnya kalian itu ingin laris manis, kalian harus perhatikan layanan dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi 8 cara gimana caranya biar kita itu jualan laris manis di marketplace. Ini berlaku di semua marketplace, tidak hanya di Shopee, Tokopedia, tapi juga di Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan sebagainya. Semua marketplace biasanya kayak gitu. Karena sekali lagi, marketplace itu pasar, di mana ada banyak sekali toko yang jualan di sana. Kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu yang menarik atau sesuatu yang berbeda, maka kita akan kalah bersaing dengan banyak sekali toko itu. So, semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu gimana sih caranya biar laris jualan di marketplace, biar mereka itu juga sama-sama berjuang, sama-sama istilahnya jualan bareng di marketplace gitu kan, biar kita itu sukses bareng-bareng. Kalian bisa share video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini juga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.